Oke, kali ini gue bakalan update si Esin 220 yang tadinya si flight controlnya tuh pakai Omnibus. Sekarang gue mau pakai Mamba 405 MK2, terus ESC nya F50 ya. Kita lihat isi dalamnya kayak gimana ya. Dapat kartu nama gitu. Ini ada rubber, di situ ada JS XT60 sama kapasitor, terus ada bautnya nanti kita pakai baut si tatakan D nya. Situ ada si ESC nya F50 50 ampere. Oke, di situ ada situ ada flight controlnya. Ini flight controlnya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Kita pasang dampernya dulu. Dampernya gue pilih yang biru nih. Dia tuh ada kayak tingkat kekerasannya gitu guys. Jadi kalau yang biru tuh medium, soft atau hard, terus yang pink itu ada tingkatannya lagi. Gue pakai yang biru. Jadi harus emang agak agak susah gitu sih masangnya. Cuman ya, gampang sih sebenarnya, pakai pinset juga bisa gitu. Cuman gue takut sobek ya kalau pakai pinset. Jadi kadang kan kita suka masangnya tuh buru-buru kan gitu, kayak buru-buru pengen cepet-cepet jadi gitu. Cuman ya emang harus sabar guys kalau masang ginian. Benar-benar diteliti gitu kan. Jadi sih niatnya abis ini gue bakalan upgrade si motornya. Cuman kita lihat dulu ya kualitasnya gimana gitu si Mamba F405 ini dengan ampere ESC nya tuh 50 gitu. Jadi karena gue takut pakai pinset, gue pakai gunting aja ya. Oke, udah kepasang, tinggal satu lagi. Mana satu lagi? Oh, ini dia nih, satu lagi nih. Oke, kita pasang dulu. Oke, udah kepasang semua. Sekarang kita cobain pasang di frame ya, pas atau enggak gitu. Jadi yang sebelah kanan itu bagian depannya, yang sebelah kiri itu bagian belakang dari frame nya. Oke, pas ya. Oke, habis ini gue bakalan solder bagian motor yang sebelahnya lagi. Oke, pas ya di frame nya tuh pas gitu. Jadi kayak nggak oblak atau gimana, soalnya ya itu dia fungsinya dampernya itu gitu. Jadi supaya si ESC dan flight controlnya itu emang benar-benar
steady gitu di situ gitu. Oke, gue bakalan coba solder pad motornya dulu ya. Jadi mungkin kunci dari soldering ini ya lu harus butuh apa sih, load fat gitu. Jadi si load fatnya ini bikin si timahnya tuh gampang nempel di padnya yang bakalan lu solder gitu. Jadi nggak bakalan apa sih ngasih panas yang berlebihan ke ESC-nya. Soalnya kalau lu ngasih panas yang berlebih ke ESC-nya, si komponennya itu kan juga disolder juga gitu. Jadi kalau kena panas berlebih ya dia juga bakalan ngangkat atau kegeser atau bakalan bisa rusak gitu. Oke, gue coba bakalan solder dulu kabel motornya tuh satu-satu. Jadi kabel yang mau lo solder tuh jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Soalnya kalau terlalu panjang dia juga bakalan apa sih, ada bagian yang terbuka gitu. Jadi isolasi dari kabelnya itu bakalan kebuka, ntar bakalan nempel kemana gitu. Udah gitu kayak timah yang lo solderin juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Soalnya kalau terlalu banyak juga ketika flying gitu ya, si ESC ini kan panas, dia juga bakalan ngelelehin si timahnya itu juga gitu. Jadi ketika crash terus nabrak gitu ya, dengan keadaan si temperatur ESC nya tuh panas, ya lu juga bakalan ngelelehin si timahnya itu dan ujung-ujungnya juga bakalan jadi short gitu. Jadi ya menurut gua jadi nggak bagus kalau terlalu banyak banget sampai kayak gunung gitu kan. Jadi kayak kan ada sih, jadi kalau kayak lu lihat orang nyolder flight control sama ESC sama motornya gitu, si timahnya tuh sampai gembung banget gitu, sampai kayak gunung gitu kan. Kalau menurut gue sih itu nggak bagus gitu. Udah gitu kan tiap kabel terus soldering timah gitu kan, itu juga punya resistansi tersendiri gitu. Jadi ya menurut gue bakalan menghasilkan resistansi yang lebih besar juga dan bakalan ngaruh ke performance-nya juga gitu. Jadi kalau menurut gue ya nggak bagus kalau terlalu tebel gitu si timahnya. Dan tiap kali mau solder tuh ya usahain pakai si load fatnya ini gitu supaya gampang buat nempelnya. Dan solder yang lo pakai juga jangan terlalu panas juga. Jadi mungkin kalau bete gitu kan, ini kenapa nggak apa sih, ini nggak meleleh nih timah gitu kan. Sebenarnya itu panasnya tuh udah cukup gitu, cuman emang karena posisi dari mata solder lu nya aja yang nggak pas gitu. Jadi ya bakalan panasnya tuh nggak terfokus sama yang lu solder gitu. Jadi ke yang lain. Udah gitu kan komponen-komponennya ini kan semua SMD gitu. Jadi kalau SMD ini kan komponennya kecil-kecil kan, bahkan mungkin kalau lu pegang satu kapasitor atau resistor pun itu juga bentuknya kayak debu gitu. Jadi ya menurut gua fokus sama si pad dan kabel yang lu solder gitu.
Oke, gue bakalan coba satu lagi. Gue bakalan berusaha serapi mungkin buat nyolder si kaki-kaki kabel-kabel motornya ini. Soalnya pas kemarin pun gue juga crash ya gara-gara itu. Jadi antara timahnya si kabel motor itu jadi kayak short gitu karena terlalu banyak ngasih timahnya gitu ya. Gue juga nggak tahu, kan juga bikinan pabrik gitu kan. Dan gue rasa sih juga bagus ini aneh ya jenis timah yang dipakai juga bagus gitu. Cuman ya itu tadi karena terlalu panas udah gitu banyak si timahnya itu, terus karena habis itu crash gitu kan, kayak kebentur gitu, jadi kayak air dicipratin gitu, tau gak sih lo, jadi kayak membleber kemana-mana gitu. Oke, kayaknya ini bakalan susah banget, jadi gue copot dulu si spacer nilonnya itu. Malah di pojok banget dia. Dan kabelnya gue juga jepit pakai pinset, ini juga licin gitu, jadi kayak angle yang gue pengen juga nggak dapet gitu. Oke, kayaknya udah bagus ya bagian sebelah kirinya ini. Ntar kayaknya agak kurang matang hasil solderannya. Gue coba panasin lagi. Oke, sip. Ini agak kelebihan nih guys ini. Oke, udah bagus. Gue bakalan pastiin dulu dia bener-bener nempel kuat gitu, soalnya habis tadi gue potong kayaknya agak kegeser atau gimana kan. Oke. Bersihin pakai sikat kawat. Pasang lagi spacer nilonnya. Oke, sisi bagian satunya lagi, ini sebelah kanan ya. Gue bakalan usahain ketiga kabelnya tuh rapi gitu, supaya nggak berantakan aja, jadi kelihatannya ya seenggak-enggaknya bisa hampir sama lah sama kayak
versi sebelumnya gitu, cuman dengan FC dan ESC yang berbeda gitu. Oke, sisa satu motor lagi yang belum. Nah kan, jadi dia kayak apa sih, kayak licin gitu pas gue jepit pakai pinset. Ya agak miring sih, cuman oke lah. Sisa satu kabel lagi. Oke, selesai ya kalau buat ESC-nya ya. Semua motornya udah kepasang, kabel-kabelnya juga udah kesolder rapi. Oke, sekarang gue juga udah pasang si kapasitornya. Nah, sekarang gue bakalan pasang si receivernya. Ini kabel ground. Oke. Jadi dia tuh runutannya tuh ground, terus si VCC nya tuh di sampingnya. Habis itu ada si apa sih, pin S-bus yang hitam ground, yang merah tuh VCC atau V apa sih, 5 volt. Yang satu lagi nya tuh S-bus. Oke, udah matang ya solderannya ya. Sisa satu kabel lagi, kabel S-bus. Gua harus potong dulu supaya enggak mepet kemana-mana, soalnya sebelahnya tuh ada switch gitu. Switch itu kan sampingnya tuh pasti ground tuh, jadi kalau lu kepanjangan atau si timahnya kebanyakan, lu bakalan short ke si apa sih, si groundnya gitu. Oke, mantep. Sebenarnya tadinya gue juga bakalan masukin si kabelnya itu ke dalam padnya itu, jadi kan padnya itu bolong ya, gue bakalan masukin ke dalam gitu. Jadi kayak emang bener-bener masuk ke dalam, soalnya nanti takutnya kalau kayak dia ketarik-tarik atau kayak gimana gitu, itu juga bakalan bikin problem juga gitu. Cuman buat build yang sekarang ini nggak apa-apa lah, gue bakalan solderin di atasnya aja, nggak gue masukin ke dalam. Gue bakalan resolder nih, kayaknya agak kurang bagus di kabel S-busnya. Oke, udah mateng ya, gue bersihin dulu. Nah, ini kayaknya agak kurang kuat yang di kabel ground ini ya.
putus semua kan. Jadi itu tadi, jadi karena ada short lagi di VCC sama ground, jadi karena si VCC ground sama pin S bassnya ini agak-agak deketan ya. Cuman kalau pin si S bassnya sih mending gitu, jadi nggak terlalu jauh. Cuman kalau buat pin VCC sama groundnya ini dia sebelahan gitu, jadi kalau lu terlalu banyak ngasih timahnya, dia juga kemungkinan bakalan short gitu. Kalau lu terlalu panjang ngasih kabel yang buat lu solder gitu ya, itu juga bakalan bisa short juga gitu. Jadi ya gue bakalan usahain ya dia juga bakalan nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu. Dan timahnya juga pun nggak terlalu banyak. Oke, gue bakalan bending dulu si kabelnya biar agak kelihatan rapi gitu ya. Dan kabelnya kaku lagi nih. Oke, receivernya gue pakai XM Plus udah kepasang ya, jadi lo bisa lihat tuh ground, VCC, S bass. Oke. Oh iya, gue juga udah pasang si kameranya juga. Jadi runutannya tuh ada pin cam, habis itu pin ground, dan habisnya itu pin PCC. Terus gue juga udah pasang si VTX nya nih, gue pakai bawaannya si Esin. Dia sih bilang bisa sampai 800 miliwatt gitu. Cuman ya lihat aja nanti kita buktikan bisa sampai bener 800 miliwatt atau enggak gitu. Cuman ya lihat nanti lah. Gue juga planningnya juga bakalan ganti si VTX nya ini. Cuman pakai aja dulu yang ada selagi masih bisa gitu kan. Oke, jadi lo lihat tuh kan si padnya kan kayak rapat-rapat gitu. Jadi kalau emang timahnya terlalu banyak ya riskan juga gitu. Terus kabel yang lo pakai juga terlalu panjang ujungnya, yang mau lo solder juga riskan juga gitu. Belum lagi lo juga belum perhatiin yang di bawahnya gitu kan. Jadi kalau lo kebanyakan naruh si timahnya tuh dia juga bakalan ngerembes ke bawah kan, soalnya ada lubangnya gitu. Dan di bawahnya juga lo pasti nggak bakalan perhatiin gitu. Tahu-tahu, wih kenapa nih ngebul gitu kan. Kenapa nih, wah short ternyata di bawahnya. Udah gitu kan lo lihat sendiri sih pin VCC sama groundnya aja, dia ini kan sebelahan gitu. Ini gue bakalan coba masukin ke dalam ininya ya, ke dalam ke dalam lubang padnya itu. Ini LED bawaannya ini guys, LED bawaannya si Esin. Terus habis itu sama buzzer sebelah sini nih. Jadi dia tuh kan karena RGB itu kan butuh 5 volt ground, habis itu ini kayak signal gitu, jadi yang nentuin dia keluar itu berapa volt gitu. Makanya dia bisa warna-warni gitu kan. Kalau LED biasa kan cuman cuma VCC sama ground gitu dengan pinnya, mungkin kalau bahasa tekniknya tuh anoda katoda gitu kan. Cuman kalau RGB ini kan dia pinnya tuh banyak gitu. Dan karena udah dirangkai jadi satu modul gitu, jadi dia cuman dikit si kabel pin outnya.
Ini gue bakalan solder buat apa namanya, buat si buzzernya. Jadi karena modul LED sama si buzzernya jadi satu, jadi kabelnya tuh jadi satu sama boardnya LED. Jadi si LED-nya itu udah include sama si buzzer di dalamnya itu gitu. Oke, semuanya juga udah keinstall. Oke, VTX sudah kepasang, terus kamera udah, si receiver juga udah. Oke. Oh iya, ini copot lagi ininya, apa namanya, kabel LED-nya. Gue bakalan pasang kabel LED-nya dulu. Ini kabel LED untuk yang di bawah motornya gitu. Jadi di bawah motornya kan ada LED-nya tuh. Nah, ini kabel motornya nih. Kabel LED buat di motornya gitu. Jadi untungnya si FC Mamba nya ini support banyak LED gitu ya. Jadi tiap sisinya tuh ada pin buat LED. Jadi kalau lu mau pakein LED di tiap armnya gitu juga bisa sebenarnya gitu. Cuman gue lebih apa sih ya, manfaatin yang ada aja dulu. Yang sebelumnya kan soalnya ada LED-nya nih. Oke. Iya, udah. Oke, udah kepasang LED-nya. Gue bersihin dulu. Oke, gue bakalan coba sekali lagi. Dia oke, nyala ya. Setelah VTX nya gue pasang ke apa sih, ke frame, terus fungsinya juga normal. LED yang gue pasang juga blinking, VTX nya juga blinking, channel sama frekuensinya juga apa sih, LED nya nyala gitu. Terus kameranya juga gue tes pakai Google, gue juga udah nyala. Sambil gue perhatiin ada asap yang keluar atau enggak gitu. Ya mana tahu ada yang short atau kayak gimana. Oke, gue cabut.
Sekarang gue coba mau apa sih, oh iya si ininya apa namanya, gue pasang top frame nya dulu, di frame bagian atasnya. Ini gue apa sih serunya bagusnya frame nya si Esin gitu sih, jadi kayak semuanya tuh proper gitu, si kabelnya juga nggak ngelewar kemana-mana gitu. Udah gitu di iniannya ada rubbernya supaya si kabelnya juga nggak sobek gitu. Oke, emang agak susah sih ini masangnya. Soalnya sih seharusnya gue sebelum masang kabelnya itu gue pasang rubbernya dulu gitu. Cuman karena udah terlanjur, daripada gue copotin lagi gitu kan, lama banget, gue juga udah nggak sabar buat apa sih ngetesnya gitu. Oke, habis itu antena VTX nya, nah VTX nya juga ada mountingnya sendiri gitu, jadi tanpa lu harus bikin 3D print sendiri gitu kan, lu desain sendiri enggak. Jadi dia udah ada bawaannya di situ, tinggal masukin aja ke lubangnya sama kayak sebelumnya gitu. Soalnya gue juga VTX nya juga nggak gue ganti kan, cuman mungkin gue bakalan ganti sih nanti suatu saat si VTX nya ini. Cuman sekarang ya udah pakai aja yang ini dulu gitu kan. Oke, udah kepasang ya. Sip. Arah si ini gue benerin dulu nih, emang agak melenceng. Oke, antena VTX gue pasang. Oke, sip. Oke, sisa sih ini juga nggak mentok ya, tingginya juga pas. Sisa cover untuk kamera. Kameranya juga masih bawaannya si Esin Wizard 220 lagi nih, nggak tahu dia mereknya apaan. Cuman ya mau gimana kan, karena drone ini sangat bersejarah buat gue, karena awal-awal gue main FPV ya pakai drone ini gitu. Jadi gue pengen aja coba terbangin lagi gitu, gue coba pengen hidupin lagi drone ini gitu. Walaupun sih sebenarnya salah gitu ya. Jadi kalau awal-awal lu main FPV, setahu gue sih ya harusnya tuh yang kecil dulu gitu, dari yang 65 mili, 75 mili atau 85 mili gitu. Habis itu 2 inch, 3 inch, baru yang ke 5 inch gitu. Cuman gue langsung pakai yang 5 inch gitu. Ya cuman mau gimana, karena gue pengen banget gitu kan main yang 5 inch tuh kayak gimana sih gitu. Ternyata tuh ya emang beda banget gitu. Jadi kayak ibarat kata lu biasa naik apa sih Vespa Matic gitu kan, habis itu lu naikin Harley Davidson gitu, ya beda banget gitu. Tarikannya lu sekali apa sih gas dikit dia juga udah loncat gitu kan. Lu kebanyakan ngomong sampai kebalikan masangnya tuh. Oke, gue pasang. Sip, udah pasang ya. Ini jadi emang agak harus dipasin ke lubangnya dulu. Oke, pas ya. Oke, tinggi stucknya ya, stuck si flight control sama itunya juga nggak terlalu apa sih, nggak terlalu ngepres sama si cover frame nya.